Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang luar biasa. Ini tentang pengkhianatan, kecerdasan, dan sebuah rencana yang kelihatannya sempurna banget, tapi justru jadi pemicu hancurnya sebuah dinasti besar. Ini cerita gimana ambisi satu orang kaisar dan dendam yang membara itu ujung-ujungnya bisa meruntuhkan segalanya. Jadi cerita kita ini dimulai dengan dua pemain utama, dua kekuatan raksasa yang saling berhadapan. Di satu sisi kita punya Kekaisaran Bizantium. Ini tuh kayak seniornya, kekuatan kuno, pewaris Kekaisaran Romawi yang legendaris itu. Nah, di sisi lain ada Republik Venesia. Mereka ini ibarat anak baru yang lagi naik daun, kaya raya dari perdagangan laut, dan jago banget main politik. Kelihatannya sih mereka ini mitra, kerjasama. Tapi di balik layar, wah, hubungannya tuh tegang banget, kayak bom waktu yang siap meledak. Hubungan mereka yang kelihatannya damai ini sebetulnya rapuh banget. Dan semuanya bergantung pada satu hal, keseimbangan. Jangan sampai ada yang terlalu kuat. Masalahnya, Kaisar Bizantium saat itu, Manuel I, adalah orang yang ambisinya nggak ada batasnya. Dia terus memperluas wilayah kekuasaannya sampai, tiba-tiba udah ada di depan pintu rumah Venesia. Dia naklukin Kroasia, Bosnia, dan keseimbangan yang dijaga baik-baik itu pun mulai goyang. Venesia jelas panik dong, merasa terancam, mereka nggak tinggal diam, mereka langsung bikin aliansi sama Hungaria, yang notabene adalah musuh bebuyutan Bizantium. Tentu aja, Manuel nggak terima, tapi balasannya itu lebih cerdik. Dia nggak nyerang pakai militer, tapi pakai ekonomi. Dia undang musuh bebuyutan Venesia, yaitu Genoa dan Pisa, buat buka kantor dagang spesial di ibu kotanya, Konstantinopel. Ini kayak bilang, oh kamu main sama musuhku? Oke, aku undang musuhmu pesta di rumahku. Ini tamparan telak buat Venesia. Dan bener aja, nggak butuh waktu lama sampai persaingan ini jadi kerusuhan fisik di jalanan. Di Konstantinopel, orang-orang Venesia yang udah panas akhirnya ngamuk. Mereka nyerbu pemukiman baru orang Genoa, terus dibakar dan dihancurin sampai rata dengan tanah. Nah, ini udah bukan sekedar masalah bisnis lagi, tapi udah jadi konflik terbuka. Manuel langsung nuntut ganti rugi. Tapi, dia sebenarnya udah tahu kalau Venesia pasti bakal nolak. Dan bener aja, waktu Venesia nolak mentah-mentah, Manuel cuma senyum tipis. Kenapa? Karena tanpa ada yang tahu, dia udah nyiapin jebakan super besar selama berminggu-minggu. Dia selalu selangkah di depan. Tepat di pagi hari tanggal 12 Maret 1171, sebuah perintah rahasia dijalankan serentak di seluruh wilayah kekaisaran. Hasilnya, lebih dari 10.000 orang Venesia, nggak peduli laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, semuanya ditangkap mendadak. Semua harta benda mereka, rumah, kapal, barang dagangan, semuanya disita sama negara. Ini adalah serangan senyap yang melumpuhkan Venesia dalam sekejap mata. Berita penangkapan massal ini sampai ke Venesia, dan wah, amarahnya meledak di mana-mana. Mereka merasa sangat dipermalukan. Pemimpin mereka, Vitaly Michel, langsung mengobarkan semangat perang. Dan yang gila, cuma dalam 4 bulan, mereka berhasil membangun armada pembalasan yang super besar, siap buat menghantam balik ke Kekaisaran Bizantium. Tapi Manuel ini memang ahli strategi ulung. Dia sadar, dia nggak perlu ngelawan armada raksasa itu secara langsung. Dia malah mainin waktu. Dia kirim utusan, pura-pura mau negosiasi damai, bikin armada Venesia nunggu berbulan-bulan di Pulau Chios. Nah, sementara mereka nunggu, musuh yang nggak kelihatan, tapi jauh lebih mematikan mulai menyerang. Wabah penyakit. Wabah ini nyebar di kamp mereka dan membunuh ribuan tentara dari dalam. Cerdik sekali. Setelah armada Venesia hancur lebur karena wabah, Manuel mengirim surat kemenangan yang isinya sombong bukan main. Dia benar-benar mengejek mereka, mengingatkan asal-usul mereka yang miskin, dan bilang kalau kegagalan mereka ini jadi bahan ketawaan seluruh dunia. Kemenangannya jadi terasa 2 kali lipat, menang secara militer dan menang mempermalukan lawannya. Rencana Manuel berhasil 100%. Armada Venesia hancur tanpa perlu ada satu pertempuran pun. Vitaly Michel, sang pemimpin, pulang ke Venesia bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai simbol aib dan kegagalan. Rakyatnya yang udah mengorbankan segalanya nggak bisa terima ini. Begitu dia menginjakkan kaki di kota, dia langsung diserang dan dibunuh oleh massa yang marah. Meskipun Manuel menang telak dalam pertarungan ini, tanpa dia sadari, dia sebetulnya udah menanam benih kehancurannya sendiri. Kemenangan ini bikin hampir semua kekuatan di barat jadi musuh dia. Kekaisarannya jadi terisolasi, berdiri sendirian. Dan saat dia meninggal dunia, kekosongan kekuasaan yang dia tinggalkan jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan benar aja, tahun-tahun setelah kematian Manuel itu isinya cuma kekacauan. Kekaisaran yang tadinya kuat itu langsung terjerumus ke dalam spiral kehancuran. Dalam waktu yang sangat singkat, Bizantium goyah parah, pindah dari satu krisis ke krisis berikutnya, seperti yang akan kita lihat sekarang.
Kekuasaan jatuh ke tangan jandanya Manuel, Permaisuri Maria, yang jadi wali buat putranya yang masih kecil, tapi dia langsung dibenci rakyat. Kenapa? Karena dia orang barat, jadi dianggap lebih mihak ke pedagang Italia. Parahnya lagi, penasihat utamanya, si Alexius ini, terkenal nggak kompeten banget. Saking nggak becusnya, ada sejarawan zaman itu yang nyindir kalau kerjaan dia itu cuma molesin giginya yang busuk daripada ngurus negara. Kebayangkan? Nah, di tengah kekacauan inilah muncul satu tokoh baru yang dramatis, Andronicus. Dia ini sepupunya Manuel, orangnya karismatik, ambisius, dan udah lama hidup di pengasingan. Dia datang dengan citra sebagai penyelamat, pahlawan yang bakal memberantas korupsi dan balikin kejayaan kekaisaran. Tapi bukannya bawa damai, kedatangan Andronicus malah nyulut api kebencian ke orang asing. Kerusuhan berdarah meletus, sasarannya semua orang Italia yang tersisa di kota. Mereka dibantai habis-habisan, yang selamat dijual jadi budak. Dan ironisnya, di tengah pembantaian ini, Andronicus masuk ke kota dan disambut kayak pahlawan pembebas, bener-bener gila. Begitu dia ada di dalam kota, topeng penyelamatnya langsung dicopot. Andronicus bergerak cepat dan kejem banget buat ngerebut tahta. Semua saingannya disingkirkan satu persatu. Penasihat Alexius dibuat buta. Permaisuri Maria dan putranya yang masih jadi kaisar cilik dipenjara. Nggak lama, Permaisuri ditemukan tewas dicekik. Puncaknya, keponakannya sendiri, kaisar yang baru berumur 14 tahun, juga dihabisi. Cara dia memerintah cuma satu, teror murni. Dia nggak segan-segan gantung mayat musuh-musuhnya di pohon-pohon kota, mengubah pemandangan indah jadi pengingat yang mengerikan soal kekuasaannya. Dia sengaja bikin semua orang takut, biar nggak ada yang berani melawan. Tapi ya gitu, pemerintahan yang dibangun di atas kebrutalan itu nggak akan pernah awet. Setelah 2 tahun rakyatnya hidup dalam ketakutan, di tahun 1185, satu lagi tindakan kejamnya jadi pemicu terakhir. Kesabaran rakyat Konstantinopel akhirnya benar-benar habis. Jadi, Andronicus ini memerintahkan eksekusi seorang bangsawan bernama Isaac Angelus. Tapi pas algojonya sampai di rumah Isaac, terjadi sesuatu yang gak terduga. Isaac ngelawan. Dia nekat dan berhasil membunuh algojo itu. Satu tindakan pembangkangan ini ternyata cukup untuk menyalakan api revolusi. Rakyat yang lihat keberaniannya langsung ngangkat dia jadi pahlawan dan kaisar baru mereka saat itu juga. Andronicus yang waktu itu lagi di luar kota, panik dan buru-buru kembali buat memadamkan pemberontakan. Tapi semuanya udah terlambat. Bukan cuma rakyat yang berbalik melawan dia, bahkan pengawal pribadinya pun menolak bertarung dan meninggalkan dia sendirian di hadapan massa yang udah dipenuhi amarah dan dendam. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu akhir hidup penguasa paling mengerikan dalam sejarah. Selama berjam-jam, rakyat melampiaskan semua dendam dan ketakutan yang mereka pendam selama 2 tahun terakhir. Mereka menyiksanya tanpa henti, tangan kanannya dipotong, gigi dan rambutnya dicabut, satu matanya dicungkil, wajahnya dilempari kotoran, dia diarak keliling kota naik unta, digantung terbalik, dan akhirnya ditikam berkali-kali sampai tewas. Sebuah pembalasan yang sangat brutal. Setelah berhari-hari disiksa dengan kejam, Andronicus akhirnya mati. Dan kematiannya itu menjadi penanda akhir yang berdarah bagi dinasti Komneni yang dulu begitu perkasa. Kekaisaran yang ia tinggalkan sekarang dalam kondisi parah, terisolasi, penuh ketakutan, dan berada di tangan penguasa baru yang belum teruji sama sekali. Seluruh rangkaian kisah ini, mulai dari muslihat brilian Manuel sampai kematian sepupunya yang mengerikan, meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau seorang pemimpin bermain habis-habisan untuk menang mutlak, apakah kekaisaran Titus sendiri bisa benar dengan selamat dari kemenangan tersebut? Kadang-kadang, harga dari sebuah kemenangan mungkin adalah kehancuran itu sendiri.